Shalom adik-adik dan Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Sabar Giawa. Saya penempatan di SLH Curug angkatan 2016. Saya akan coba jawab pertanyaan dari panitia dari perspektif saya. Yang pertama, perbedaan komunitas kerja dengan komunitas kuliah. Di komunitas kerja, kita lebih dituntut profesional dan cepat beradaptasi dengan tugas yang dipercayakan kepada kita. Di kuliah juga sama, tetapi kita punya lebih banyak support system, termasuk mentoring, care group, HMP, Bapak Ibu dosen, teman kelompok, dan lain sebagainya yang saling memberi saran atau masukan untuk kita bisa bertumbuh. Saya tahu anak biologi bisa dibilang anak-anak paling sibuk ya, nggak tahu sekarang, kalau dulu seperti itu ya. Itu yang membuat kakak semakin lebih siap untuk terjun di dunia kerja, karena dunia kerja akan lebih kompleks lagi seperti itu. Tapi karena udah terbiasa dulu, jadi sekarang lebih mudah untuk beradaptasi, gitu ya. Kemudian pertumbuhan yang kakak rasakan adalah menjadi pribadi yang siap sedia. Kalau Ibu Koni bilang itu live ready, gitu ya. Jadi kita menjadi pribadi yang di masa pandemi ini, di masa sulit ini kita cepat menyesuaikan dan tetap siap sedia dengan apapun yang terjadi. Saya tahu untuk anak-anak 2017 mungkin ada beberapa keputusan dan hal yang sulit untuk diterima. Tetapi kalau kita berlama-lama di sana, berarti kita memutuskan untuk tidak bertumbuh atau pertumbuhannya lambat, gitu ya. Tapi ketika kita melihat itu suatu pembelajaran atau rencana Tuhan yang baik, kita akan mencoba membuat yang terbaik, ya. Kakak juga waktu datang ke SLH Curug, gengsinya tinggi awal-awal. Kakak berpikir bahwa kakak akan dimasukin di SMA, SMP nanti ngajar IPA atau bahkan biologi gitu, atau bahkan berkaitan dengan eksak gitu ya. Ternyata masuknya atau kakak bilang dipercayakan di SD, bahkan anak TK ya. Kakak ngajar komputer dan nggak berkaitan mungkin dengan apa yang kita pelajari selama ini, tapi itu tidak terbuang ya, seperti itu ya. Kakak jadi berpikir bahwa semua anak itu sama, semua anak itu berharga, nggak karena kita di SMA, SMP jadi mereka lebih berharga, enggak, sama-sama. Dan kakak sudah mulai menikmati itu untuk bisa dekat dengan anak-anak walaupun masa di pandemi. Jadi banyak hal yang kakak pelajari, termasuk buat bahan ajar, kemudian asik dengan anak, kreatif gitu, itu kakak pelajari karena basicnya nggak ada ngajar SD atau bahkan anak TK, gitu ya. Pesan buat adik-adik 2020, 2019, 2018, terutama 2017, yuk tetap semangat, finishing well apa yang telah kamu mulai. Biarlah apa yang kita kerjakan, kita siapkan selama ini di perkuliahan dapat memuliakan nama Tuhan. Itu saja yang dapat kakak sampaikan. Bye bye, God bless you.